Apakah sering marah membawa konsekuensi yang tidak terduga dalam kehidupan kita? Mari kita telah dampaknya. 1. Kesehatan mental dan emosional. Marah yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan mental dan emosional kita. Rasa frustrasi yang terus-menerus dapat meningkatkan stres dan mengurangi kebahagiaan serta kepuasan hidup. 2. Hubungan sosial. Sering marah juga bisa merusak hubungan sosial kita. Perilaku ini dapat membuat orang di sekitar kita merasa tidak nyaman, bahkan menjauhkan orang-orang terdekat. 3. Dampak pada kesehatan fisik. Dampaknya juga dapat dirasakan pada kesehatan fisik kita. Marah yang tidak terkendali dapat meningkatkan tekanan darah, memengaruhi tidur, dan mengganggu sistem pencernaan kita. 4. Strategi penanganan marah. Namun, ada cara-cara untuk mengatasi dan mengelola kemarahan. Langkah-langkah seperti olahraga, meditasi, dan komunikasi yang efektif bisa membantu kita mengelola emosi negatif ini. Jadi, penting bagi kita untuk menyadari bahwa sering marah tidak hanya berdampak buruk pada diri kita sendiri, tetapi juga pada orang di sekitar kita. Dengan mengelola emosi ini secara positif, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan hidup yang lebih baik. Ingatlah, mengelola kemarahan adalah kunci untuk hidup yang lebih damai dan bahagia. Jika ada sebuah pertanyaan, pada saat kapan marah itu diperbolehkan? Marah adalah respons alami terhadap situasi yang menantang atau mengganggu. Namun, pertanyaan tentang kapan marah diperbolehkan melibatkan perspektif budaya, nilai, dan konteks tertentu. Dalam banyak kasus, marah dianggap sebagai respons yang normal terhadap perasaan frustasi atau kesalahan yang terjadi. Namun, dampak dari ekspresi marah dapat bervariasi, tergantung pada situasi dan bagaimana cara seseorang mengekspresikannya. Beberapa pandangan atau keyakinan mengajarkan pengendalian emosi, bahkan di tengah situasi yang menantang sekalipun. Ada yang berpendapat bahwa mengekspresikan marah dengan cara yang tidak mengganggu orang lain atau merusak hubungan sosial adalah hal yang lebih baik. Beberapa budaya atau nilai bahkan mendorong penggunaan marah sebagai cara untuk menyuarakan ketidakpuasan atau perlindungan diri. Namun, secara umum, penting untuk mengevaluasi kapan dan bagaimana kita merespons marah. Kontrol diri, pemahaman terhadap situasi, dan kemampuan untuk mengekspresikan emosi secara konstruktif merupakan hal yang penting dalam menangani marah. Hal ini membantu dalam mencegah terjadinya konflik atau kerugian yang tidak diinginkan akibat ekspresi emosi yang berlebihan. Bolehkah kita marah kepada anak yang nakal? Marah merupakan emosi yang alami, namun penting untuk mempertimbangkan bagaimana kita mengungkapkan emosi tersebut, terutama kepada anak-anak. Marah kepada anak yang nakal bisa memiliki dampak yang bervariasi, tergantung pada cara kita mengekspresikannya. Adalah normal bagi orang tua untuk merasa frustasi atau marah ketika anak berperilaku nakal atau tidak patuh. Namun, penting untuk menunjukkan kepada anak bahwa kita tidak menyetujui perilaku mereka, sambil tetap mempertahankan kontrol diri dan memahami pentingnya pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika merespons perilaku anak yang nakal. 1. Kontrol diri. Cobalah untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi tersebut. Mengatur emosi dan berbicara dengan tenang akan membantu dalam memberikan pesan dengan lebih jelas. 2. Komunikasi yang efektif. Jelaskan kepada anak bahwa perilaku mereka tidak diterima, tetapi lakukanlah dengan bahasa yang mudah dipahami, dan tanpa mengancam atau menggunakan kekerasan verbal. 3. Pendidikan dan pembelajaran. Gunakan momen tersebut sebagai kesempatan untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang konsekuensi dari perilaku mereka, dan bagaimana mereka bisa membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. 4. Konsistensi dalam pengasuhan. Penting untuk memberikan pesan yang konsisten terkait perilaku yang dilarang. Hal ini membantu anak memahami batasan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Penting untuk diingat
bahwa marah yang berlebihan atau ekspresi emosi yang tidak terkendali dapat memberikan dampak negatif pada anak, seperti menimbulkan rasa takut atau merusak hubungan. Jadi, meskipun normal untuk merasa marah dalam situasi tertentu, penting untuk mengelola emosi tersebut dengan bijak saat berinteraksi dengan anak-anak. Bolehkah kita marah kepada orang lain yang berbuat salah? Marah kepada seseorang yang berbuat salah adalah respons emosional yang sering terjadi. Namun, bagaimana kita mengekspresikan emosi tersebut memiliki peran yang penting dalam menjaga hubungan sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam situasi di mana seseorang melakukan kesalahan atau bertindak tidak pantas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat mengekspresikan kemarahan. 1. Komunikasi yang efektif. Jika Anda merasa perlu untuk menyampaikan ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap perilaku seseorang, cobalah untuk melakukannya dengan tenang dan jelas. Gunakan bahasa yang tidak mengancam atau merendahkan. 2. Mempertimbangkan konteks. Perhatikan konteks dan situasi di sekitar tindakan yang dilakukan orang tersebut. Ada kalanya kesalahan bisa saja terjadi karena kebingungan atau situasi tertentu yang tidak terduga. 3. Empati dan pengertian. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang tersebut, atau alasan di balik perilaku mereka, sebelum langsung mengekspresikan kemarahan. Kadang-kadang ada faktor di luar kendali mereka yang mempengaruhi tindakan mereka. 4. Pengendalian diri. Upayakan untuk tetap mengontrol emosi Anda. Kemarahan yang tidak terkendali bisa memperburuk situasi dan merusak hubungan. Saat marah, penting untuk mempertimbangkan tujuan dari ekspresi emosi tersebut. Tujuan seharusnya bukan hanya untuk melepaskan kemarahan, tetapi juga untuk memperbaiki situasi, atau memberikan pesan yang membangun agar kesalahan tidak terulang. Penting untuk diingat, bahwa meskipun marah bisa menjadi respons alami terhadap kesalahan, ekspresi emosi tersebut sebaiknya tidak sampai merusak hubungan atau memperburuk situasi. Memiliki kontrol diri dalam mengekspresikan kemarahan, dapat membantu memperbaiki situasi dengan cara yang lebih produktif dan membangun. Apa perbedaan marah dengan tegas? Marah dan tegas adalah dua hal yang berbeda dalam konteks respons terhadap suatu situasi. Meskipun keduanya bisa terlihat serupa pada permukaan, namun ada perbedaan signifikan antara keduanya. 1. Marah. Marah adalah respons emosional yang muncul ketika seseorang merasa frustasi, kesal, atau kecewa terhadap suatu hal atau tindakan tertentu. Ekspresi marah cenderung terjadi ketika seseorang merasa terganggu atau merasa tidak puas terhadap sesuatu yang dilakukan orang lain. Marah seringkali disertai dengan gejolak emosi, mungkin disertai dengan peningkatan denyut jantung, pernapasan yang cepat, dan ekspresi wajah yang menunjukkan ketidakpuasan atau kemarahan. 2. Tegas. Keterampilan untuk bersikap tegas berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menetapkan batasan, membuat keputusan, dan menegakkan aturan atau norma dengan jelas dan tegas. Bersikap tegas tidak selalu terkait dengan emosi. Ini lebih merupakan sikap atau perilaku yang menunjukkan ketegasan dalam mengambil keputusan atau menegakkan aturan tanpa perlu ekspresi emosi yang terlalu kuat. Sementara marah berkaitan dengan ekspresi emosi negatif seperti kemarahan, kekecewaan, atau frustasi. Sikap tegas lebih kepada sikap yang terencana, jelas, dan tidak terpengaruh oleh emosi. Sikap tegas dapat berupa keputusan yang diambil dengan tekad yang kuat, tanpa perlu mengekspresikan marah. Penting untuk diingat bahwa, sementara bisa saja situasi tertentu memicu emosi kita, namun, bersikap tegas dapat dilakukan dengan tenang dan bijaksana, tanpa harus mengekspresikan marah secara langsung. Apakah bisa dikatakan bahwa orang yang sering marah menandakan hidupnya tidak bahagia? Tidak selalu demikian. Ada banyak alasan mengapa seseorang bisa sering marah, dan itu tidak selalu berhubungan langsung dengan tingkat kebahagiaan seseorang.
Meskipun marah bisa menjadi indikasi bahwa seseorang sedang mengalami kesulitan atau ketidakpuasan dalam beberapa aspek hidup mereka, hal itu tidak selalu berarti bahwa kehidupan mereka secara keseluruhan tidak bahagia. Beberapa alasan seseorang bisa sering merasa marah adalah: 1. Stres atau tekanan. Seseorang yang mengalami stres berlebih atau tekanan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin lebih rentan terhadap emosi negatif, termasuk kemarahan. 2. Ketidakpuasan terhadap situasi tertentu. Seseorang yang tidak puas dengan pekerjaan, hubungan, lingkungan, atau kondisi kehidupan lainnya, mungkin lebih cenderung untuk merasakan kemarahan. 3. Masalah kesehatan mental. Beberapa gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan bipolar, bisa membuat seseorang lebih rentan terhadap emosi negatif, termasuk kemarahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa, ada banyak faktor yang berkontribusi pada kebahagiaan seseorang. Kehidupan yang bahagia tidak hanya ditentukan oleh kurangnya kemarahan, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti kepuasan dalam hubungan, pekerjaan yang memuaskan, dukungan sosial, kesehatan fisik dan mental yang baik, serta rasa makna dan tujuan hidup. Seseorang yang sering marah, mungkin membutuhkan bantuan atau dukungan untuk mengelola emosinya dengan lebih baik, tetapi itu tidak selalu berarti bahwa mereka tidak bahagia secara keseluruhan. Terkadang, mengelola emosi negatif seperti kemarahan, bisa menjadi langkah awal menuju perbaikan dan kehidupan yang lebih seimbang secara emosional. Untuk lebih memahami, kita akan melihat beberapa studi kasus dan contoh konkret, bagaimana sering marah mempengaruhi kehidupan nyata. Dari sini kita dapat belajar dan memahami implikasinya pada individu dan lingkungan sekitarnya. Setelah memahami dampak dan contoh konkretnya, mari kita bahas pendekatan holistik dalam menangani masalah ini. Bagaimana melibatkan diri dalam perubahan pola pikir, membangun resiliensi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Ingatlah, mengelola kemarahan adalah kunci untuk hidup yang lebih damai dan bahagia. Dengan kesadaran dan komitmen untuk merubah pola pikir, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih bahagia untuk diri kita sendiri, dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menemani kita dalam perjalanan ini. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju pengendalian diri, adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih baik.